Selamat datang rekan-rekan pengawas K3 di PLN Pusman Pro UPM K2. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi selamat, sehat, dan bahagia dimanapun berapa. Mohon waktu rekan-rekan semua, akan kami sampaikan refreshment pembekalan supervisor K3 di lokasi penugasan di PLN Pusman Pro UPM K2. Outline video kali ini adalah penyampaian refreshment terkait tugas pokok supervisor K3 di lokasi penugasan. Lalu penyampaian pelaksanaan terkait aspek K3 di ruang lingkup SMK3 dalam kurung sistem manajemen K3 untuk pemenuhan aspek K3 di internal PLN Pusman Pro UPM K2, SMM K3 atau sistem manajemen mutu K3 terkait pemenuhan mutu supervisi K3 dan aspek keduanya. Yang pertama, refreshment tugas pokok supervisor K3. Dasar dari tugas pokok tersebut adalah perjanjian kerjasama antara PLN Pusman Pro dengan PT SI Surabaya untuk periode kontrak 1 Desember 2024 sampai 30 November 2025. Struktur organisasi di PLN Pusman Pro UPM K2. Manajer UPM K2 membawahi 3 asisten manajer dan 2 tim leader. Asisten manajer pembangkitan dan jaringan masing-masing mengelola PST bagian masing-masing. Peran tim leader K3L memberikan edukasi dan pemahaman terhadap aspek K3RI ruang lingkup internal dan eksternal. Sementara dari bagian pembangkit atau jaringan melakukan keseluruhan pengelolaan penugasan. Berikut kami bacakan tugas pokok supervisor K3 untuk ruang lingkup internal, yaitu memastikan semua peraturan K3, komitmen, kebijakan, prosedur, IK, pedoman, visual manajemen K3L, dan persyaratan lainnya telah diimplementasi dengan baik. Melakukan dan memperbaharui identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko, IPER internal Pusman Pro, pada tempat kerja yang berpotensi bahaya sesuai kondisi proyek yang ada. Melakukan safety induction kepada tenaga ahli baru di internal PST. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat di mes kantor seperti jalur evakuasi, P3K, APAR, dan sebagainya. Melakukan monitoring ketersediaan APD dan pemeriksaan APD secara rutin di lingkungan PST dan membuat usulan permintaan alat pelindung diri jika rusak. Melakukan implementasi efisiensi air, energi dan 3R, reduce, reuse, recycle. Memastikan implementasi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin dalam lingkungan kerja. Menyusun laporan harian pengawas K3. Menyusun laporan implementasi K3 PST. Melaksanakan safety patrol rutin dan non-rutin. Membuat laporan kecelakaan kerja kepada project team leader jika terjadi kecelakaan kerja. Membantu project team leader atau PTL dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja. Berikut kami bacakan tugas pokok supervisor K3 untuk ruang lingkup eksternal, yaitu terhadap penerapan K3 di lingkungan proyek yang disupervisi kepada PTL, yaitu melaporkan ketersediaan personil K3 pelaksana proyek kepada PTL, melaporkan ketersediaan dokumen prosedur kerja, IPER, JSA dan working permit yang dibuat oleh pelaksana proyek kepada PTL, memastikan pelaksanaan safety briefing, safety induction, toolbox meeting, dan safety patrol oleh pelaksana proyek, membantu direksi pekerjaan dalam pelaksanaan safety meeting, mengevaluasi dan melaporkan status pemeriksaan dan pengujian peralatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaporkan status pemenuhan dan penggunaan APD sesuai dengan dokumen WP, IPER, dan JSA oleh pelaksana proyek. Melaporkan pemenuhan dan pemasangan rambu K3, visual manajemen, loto dan batasan area kerja atau safety lane sesuai dengan WP, IPER, dan JSA oleh pelaksana proyek di lokasi proyek. Melaporkan ketersediaan prosedur dan sarana prasarana tanggap darurat oleh pelaksana proyek. Melaporkan kompetensi personil pelaksana proyek yang bekerja di lapangan sesuai dengan peraturan perundangan. Membuat laporan ketidaksesuaian implementasi K3 pelaksana proyek dengan prosedur penanganan masalah atau SAFCAT. Membuat laporan kecelakaan kena kepada PTL jika terjadi kecelakaan kerja. Membantu PTL dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja. Membuat teguran kepada pelaksana proyek secara lisan dan tertulis terhadap ketidaksesuaian implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Basic Communication Project. Mengeluarkan Stop Work Authority, SWA, yang bersifat sementara, hold, untuk setiap pekerjaan dengan penilaian risiko tinggi ekstrim sampai dengan pelaksana proyek dapat memenuhi pengendalian risiko sesuai IPER dan JSA. Melaksanakan safety patrol rutin dan non-rutin. Membantu PTL dalam mengevaluasi prosedur kerja pelaksana proyek.
Melaporkan status keahlian tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan peraturan perundangan. Dalam pelaksanaan supervisi, Supervisor K3 bertanggung jawab kepada PTL dan berkoordinasi dengan manajer K3 dari pihak kontraktor pelaksana untuk memastikan pengelolaan aspek K3 proyek dipenuhi oleh kontraktor. Berikut kami sampaikan daftar referensi dalam melaksanakan tugas. Kami sampaikan juga informasi yang rekan-rekan butuhkan, seperti dokumen prosedur SMK3 dan prosedur SMMK3 atau K3 supervisi. Baik rekan-rekan, kami sampaikan dulu terkait pelaksanaan aspek SMK3 yang bertujuan memastikan dan memenuhi aspek K3 untuk keselamatan rekan-rekan dalam tim supervisi. Dokumen yang menjadi referensi adalah dokumen sistem manajemen K3 yang berlaku di PLN Pusman Pro. P2K3 di PLN Pusman Pro UPMK2 diketuai oleh manajer UPMK2, Bapak Adriuli. Koordinator oleh Asman Keuangan dan Umum, dengan tim leader K3L sebagai sekretaris, dibantu oleh tim SMK2, IPER, dan Inspeksi Tempat Kerja. Manajemen PLN Pusman Pro UPMK2 dan PT SI Surabaya telah berkomitmen menjalankan aspek K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. IPER PLN Pusman Pro UPMK2 sebagai informasi kepada PT SI dapat digunakan sebagai masukan dalam penerapan IPER, JSA, dan prosedur pengawasan. Rekan-rekan pengawas HSE dapat melaporkan pemenuhan ataupun memberikan usulan terhadap pengendalian risiko yang dihadapi di lapangan. Selain itu, pengawas K3 bertugas memastikan kontraktor pelaksana melakukan safety induction atau safety briefing atau toolbox meeting bersama para pekerjanya sebelum mulai bekerja. Pengawas K3 juga bertugas melakukan pemeliharaan sarana prasarana K3 seperti APAR dan perlengkapan P3K yang disediakan oleh PLN Pusman Pro UPMK2. Apabila fasilitas tersebut disediakan oleh kontraktor untuk keperluan penanggulangan kebakaran di proyek, maka kontraktor ditekankan untuk rutin melakukan inspeksi dan monitoring. Perlengkapan P3K juga perlu dilakukan monitoring pemakaiannya dan ketersediaannya. Pengawas K3 menempel form monitoring tersebut di sekitar kotak P3K, serta menghimbau kepada rekan-rekan lainnya untuk melakukan pelaporan pemakaian jika menggunakan peralatan tersebut. Apabila ditemukan peralatan atau sarana-prasarana tersebut kurang lengkap, pengawas K3 melaporkan kepada PTL agar dapat dilakukan pemenuhan kelengkapannya. Rekan-rekan pengawas K3 juga diminta untuk melaporkan kebutuhan dan ketersediaan APD di lapangan melalui monitoring APD. Kebutuhan APD diinformasikan kepada PTL agar dapat dilakukan pengadaan atau pembeliannya. Kepada rekan-rekan pengawas K3 diingatkan agar dapat melakukan identifikasi kebutuhan APD sesegera mungkin setelah ada rencana supervisi, mengingat pengadaan pembelian APD mungkin saja terkendala sehingga dapat berpotensi terlambatnya pengadaan atau pembelian APD tersebut. Identifikasi jumlah kebutuhan APD tersebut juga telah memperhitungkan spare untuk mengantisipasi apabila ada APD yang tidak dapat digunakan akibat rusak ataupun basah, dan juga memperhitungkan APD untuk tamu, untuk memastikan kebutuhan K3 tamu terpenuhi. Berikut adalah spesifikasi APD PTC yang terdiri dari APD umum dan APD khusus. Sesuai dengan pasal H, setiap supervisor yang dimobilisasi ke lokasi penugasan harus telah diberikan seragam lapangan, sepatu safety, serta helm safety. Tugas pengawas K3 memeriksa apakah hal ini terpenuhi. Pengawas K3 ditugaskan untuk melakukan monitoring bahan dan limbah B3 yang dihasilkan oleh PST. Untuk bahan, disediakan MSDS berbahasa Indonesia, sementara untuk limbah B3 disimpan pada kontainer tertutup serta dimonitor jumlahnya. Pengawas K3 diminta untuk peduli terhadap penanggulangan keadaan darurat yang mungkin terjadi. Pengawas K3 memastikan fasilitas dan perlengkapan tanggap darurat tersedia, baik di mes, site office, maupun di lokasi supervisi, sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan helm safety yang kita gunakan, mohon dapat dilakukan penyeragaman pada emblem di helm safety. Desain emblem helm dapat diakses pada link terlampir. Untuk pengadaan emblem helm dapat berkoordinasi dengan PTL. Baik rekan-rekan, kami sampaikan terkait pelaksanaan aspek SMMK3 yang bertujuan memastikan kontraktor pelaksana proyek memenuhi aspek K3 dalam menjalankan tugasnya. Dokumen yang menjadi referensi adalah dokumen sistem manajemen mutu terkait aspek K3 yang berlaku di PLN Pusman Pro. Dalam pemenuhan SMMK3, pengawas K3 berkoordinasi dengan PTL. Pengawas K3 di lokasi penugasan bertugas melaporkan kegiatan supervisi dalam laporan harian, mingguan,
dan bulanan. Pengawas K3 diharapkan dapat memberikan laporan dengan segera ketika terjadi kecelakaan yang menimpa anggota tim supervisi ataupun personil dari kontraktor pelaksana proyek. Pelaporan awal melalui pesan teks dilakukan sesegera mungkin sampai dengan maksimal 6 jam setelah kejadian kepada manajemen UPMK 2. Laporan ini bersifat laporan awal kecelakaan kerja, memuat data dan fakta umum yang telah terkonfirmasi. Untuk data dan fakta yang bersifat spesifik dan belum terkonfirmasi, tidak dilaporkan pada laporan awal tersebut. Namun, data tersebut dilaporkan pada laporan investigasi kecelakaan. Rapat koordinasi K3L adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas implementasi dan permasalahan K3L dalam kegiatan proyek. Pertemuan yang diselenggarakan secara mingguan atau bulanan sesuai kebutuhan dan program kerja proyek. Rapat koordinasi K3L adalah kegiatan pertemuan internal tim proyek yang diikuti oleh perwakilan dari kontraktor, konsultan, dan pemberi penugasan. Rapat ini membahas mengenai koordinasi dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan di proyek, termasuk permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi K3L diantaranya mereview hasil audit, inspeksi, dan safety patrol, statistik kecelakaan kerja maupun NIRMIS, mereview implementasi K3L di lapangan dan prosedur kerja, mengevaluasi program kerja K3 kontraktor, rencana dan koordinasi pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak menimbulkan bahaya kepada pekerja, informasi tindakan bahaya yang dilakukan oleh pekerja, diskusi masalah kendala implementasi K3L di lokasi konstruksi, dan lainnya. Temuan unsafe action dan unsafe condition disampaikan, dilakukan monitoring terhadap status safe chart tersebut. Terkait stop work authority, perlu disepakati basic communication dengan pemberi kerja pada saat kick-off meeting penugasan. Sebaiknya juga dapat disepakati kriteria kondisi pekerjaan yang dapat dilakukan SWA secara langsung oleh PLN Pusman Pro UPMK 2. Monitoring terhadap ketersediaan pengawas K3 di lapangan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan aktual dengan kebutuhan sesuai dengan SLA, sehingga dapat dipetakan kekurangan atau kelebihan pengawas K3 pada supervisi suatu proyek. Rekapitulasi K3L konstruksi mencakup informasi umum proyek serta kegiatan K3L yang dilaksanakan oleh kontraktor proyek. Safety patrol di lokasi proyek dibedakan menjadi dua kategori, yaitu safety patrol rutin dan safety patrol non-rutin. Safety patrol rutin dilaksanakan setiap hari dan dibagi menjadi 4 waktu pelaksanaan, dilaksanakan pada pagi, siang, sore. Sedangkan safety patrol non-rutin dilakukan secara insidentil sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kami sampaikan terkait pelaksanaan aspek K3 yang dilaksanakan dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Salah satu tugas pengawas K3 adalah memberikan safety induction dan safety briefing kepada rekan-rekan tim di PST. Safety induction dilakukan kepada pegawai atau TAD baru, sementara safety briefing dilakukan sebelum memulai pengawasan di lapangan. Untuk supervisi konstruksi, dipastikan kontraktor melaksanakan hal tersebut sebelum pekerjaan dimulai. Visual manajemen K3 mencakup antara lain rambu K3, peringatan, larangan, informasi, papan informasi K3, peta jalur evakuasi, marka K3, poster edukasi, dan lainnya, display, checklist, papan komunikasi. Untuk beberapa desain visual manajemen dapat mengacu ke link berikut. Sosialisasi PLN Life Rules dan Safety Mindset, Capabilities, dan Leadership, serta peduli taat tanggap perlu dilakukan kepada anggota tim PST dan kontraktor dengan cara memasang banner tersebut di tempat yang terlihat seperti mes, site office, ruang rapat, dan lain sebagainya. Demikian disampaikan paparan mengenai tugas pokok supervisor K3. Safety